Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, kali ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk berjalan-jalan ke sebuah situs peninggalan bersejarah namun tidak dikenal. Apalagi masyarakat sekarang, wisatawan sekarang sangat tidak mengenali. Padahal tempat bersejarah ini berada di tengah kota tepat. Apa nama tempat wisata ini dan mengapa sampai sekarang tidak dikenal? Siapakah yang membangunnya? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, kalau panjenengan tepat di Jalan Malioboro, lalu ada kantor gubernur atau yang disebut kantor kepatian, itu berjalan ke barat, maka panjenengan akan memasuki Jalan Jogonegaran. Di Jalan Jogonegaran itu, pas di ujung belokan itu ada candi. Candi ini dulu terkenal dengan Candi Patok karena letaknya di Patok. Tapi sebetulnya candi ini berbatasan antara Kemantren Ngampilan dengan Kemantren Gedong Tengen. Dan di Ngampilan itu masuknya ke Kampung Patok, sedangkan di Gedong Tengen masuknya ke Kampung Kemetiran. Kelurahannya Prenggo Kusuman. Nah, candi ini seperti apa? Monggo kita lihat bentuknya. Nah, sedulur, candi ini tepat di pinggir jalan. Dan candi ini dibangun pada tahun 1830 pada era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Candi ini dipergunakan untuk pemandian umum di saat itu. Candi ini berupa dua.
ada kanan dan kiri. Yang sebelah kanan atau lebih tepatnya yang sebelah timur adalah candi untuk perempuan atau wanita. Kemudian yang di barat atau di kiri itu untuk pria. Jadi ada 5 pancuran di tempat wanita dan 5 pancuran di tempat pria. Lalu banyak orang penasaran sumbernya dari mana. Sumber air ini berasal dari Kali Larangan. Kali Larangan ini di era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 merupakan batas dari Yogyakarta dengan batas-batas dari perekonomian Keraton Yogyakarta pada saat itu. Jadi di utara itu memang ada seperti Pajeksan, seperti Pecinan, seperti area-area ekonomi. Sedangkan di selatan itu masih kekerabatan keraton. Nah, Kali Larangan ini sebetulnya sodetan antara Kali Winongo dan Kali Code. Kali Code ini disudet menjadi Kali Blumpung. Nah, menyatulah Kali Blumpung dan Kali Larangan ini di atas candi persis. Jadi dulu itu jalan Jogonegaran atau Kepatian ke barat itu adalah sungai di bawah. Nah, di sini yang menjadi keanehan adalah Sungai Larangan yang dari Kali Winongo dan Sungai Blumpung yang dari Kali Code. Pada letaknya Kali Code dan Kali Nongo itu berada di bawah dari candi ini. Tapi mengapa air itu bisa terangkat ke atas? Dan jarang sekali air ini mengering. Bahkan untuk PMK pemadam kebakaran sekitar kota Yogyakarta pasti mengambil air dari atas candi ini. Karena airnya begitu jernih, begitu deras. Dan dari candi ini, air ini mengalir ke selatan. Masuk ke kompleks Masjid Kauman. Setelah masuk ke kompleks Masjid Kauman, dialirkan lagi ke Taman Sari. Jadi Taman Sari itu sumbernya air dari candi ini. Nah, kita ulangi lagi bahwa candi ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pada tahun 1830. Kemudian candi ini diperbaiki dan diresmikan kembali pada tahun 1903 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan dinyatakan diserahkan oleh warga. Jadi pengelolaan candi ini sudah dikelola oleh warga, bukan pihak keraton lagi, sebagai tempat pemandian umum. Nah, jadi mengapa candi ini kurang dikenal? Karena sudah ditangani oleh warga pengelolaannya. Tapi kalau panjenengan datang ke tempat candi ini, bilang saja sekarang namanya kan Candi Donotirto, maka orang akan tahu, di Google Map juga tahu seberapa keindahan candi ini dan fungsinya buat apa. Maka panjenengan akan tahu begitu dekatnya dengan pusat kota dan sentra bakpia yang berada di Pasar Patuk dan Patuk, wilayah Patuk sekitarnya. Nah, dulur, cobalah panjenengan berwisata ke Candi Donotirto ini karena masih unik, bentuknya bercorak Hindu.
Candi Hindu. Nah, ini yang berupa keanehan juga. Yang mendirikan adalah Raja Mataram, tapi corak candinya adalah Hindu. Lalu apa cerita misteri yang ada di balik candi ini? Ya, banyak sekali karena rumah saya kebetulan dulu hanya di timurnya candi ini, selang 3 rumah. Jadi dekat sekali, bahkan sejak kecil saya juga sering mandi di candi itu. Banyak cerita-cerita misteri yang berkembang di candi itu. Ada satu, misalnya orang itu kebetulan berkata-kata buruk, kemudian meludahi pancuran candi itu, sampai sekarang orangnya perot, tidak disembuhkan, tidak bisa disembuhkan dengan jalan apapun. Yang pertama. Yang kedua, jika orang itu ingin berbuat jelek, berkata-kata kotor, jatuh lalu meninggal di candi itu sering. Banyak kejadian seperti itu. Kemudian kalau malam hari di candi yang tempat laki-laki itu, seringkali ada orang mandi padahal sebetulnya kosong, tapi kelihatan orang mandi. Kemudian di candi yang wanita juga demikian. Karena candi itu tanpa sekat, jadi orang kelihatan kalau mandi apa tidak. Sering sekali kejadian itu. Ada juga yang melihat bahwa di candi itu ada genderuwo besar sekali duduk menjaganya. Ada juga sosok kuntilanak, ada juga sering ditemui pocongan, terutama di candi yang wanita. Banyak sekali cerita seperti itu. Kalau penjenengan penasaran, silahkan datang, silahkan menanyakan kepada juru kunci, yang sekarang juru kunci atau pengelolanya disebut Mbah Rup. Itu juru kuncinya. Dan penjenengan tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak, cukup seikhlasnya saja karena ada kotak amal untuk pengelolaan candi. Jadi tidak ditentukan berapapun penjenengan punya uang atau tidak, silahkan dimasukkan ke sana secukupnya saja. Untuk pengembangan candi, misalnya untuk perawatan, pengecatan, dan macam-macam. Karena itu dikelola oleh warga. Sekarang maksudnya warga Kemetiran. Itu berbatasan antara Kemetiran dengan Pathuk. Di sanalah kenangan saya waktu kecil banyak tersimpan. Dengan teman-teman sebaya saya yang sekarang sudah tua-tua, sering mandi di sana. Airnya jernih dan menyegarkan. Yang jelas jarang sekali kering. Jadi kalau penjenengan penasaran, monggo silahkan datang, dekat sentra Bakpia Pathuk. Silahkan luangkan waktu sejenak untuk menikmati peninggalan sejarah ini, yang tentunya sangat unik karena si Sultan HB ke-7 ini hanya meninggalkan 2 pemandian umum, yaitu 1 di Pathuk ini, yang kedua Taman Sari. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga menambah wawasan pada penjenengan semua. Ayo dolan ke Jogja, kita lihat wisata-wisata yang jarang dikunjungi orang dan bahkan mungkin bukan menjadi destinasi wisata, tapi ini memang benar-benar tempat bersejarah. Demikian, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.